Halo teman terbaik. Balik lagi sama aku Nandita Aku Andi di Podcast Teman. Nah, Kak Andi, gimana nih? Ini pertama kali kamu di setup baru? Oh iya betul, Iya kan? betul. Ini setup baru ya. Waduh, keren ya? banget sekarang. Makin keren kan? Enak ini. Anyway, senang banget sekarang dengan setup baru. Terus juga kamu penampilannya fresh banget nih. Emang dari kemarin gak fresh? Fresh sih, boleh lah. Tapi sekarang lebih fresh lagi, apalagi aku kan. Gimana? Gimana nih teman terbaik nih? Aku fresh gak nih? Enggak ya? Enggak, udah lanjut. Oke, skip. Oke, kali ini kita kayaknya akan mengobrolkan sesuatu yang sangat berat sih. Apa yang berat tuh? Gini, kita berdua kan bukan berasal dari kota Bandung asli kan? Ya nggak sih, kamu dari Tasik dan aku dari Pekanbaru, Provinsi Riau. Berarti ada satu hal yang membuat kita sama-sama menginginkan tinggal di kota Bandung, betul? Ya nggak sih? Ya apalagi kayak kamu udah berapa tahun sih di sini di Bandung? Dari kuliah, berarti kuliah tuh sama sekarang 6 tahun. 6 Kuliah tahun lebih lah. sama kerja berarti ya? Oh 6 tahun tahun. Di Unpad ya? Unpad Jatinangor ya? Oke. Iya, maaf ya. Kenapa? Bandung gak Bagus sih? dong, iya. Oke. Oh iya benar ya, itu sebenarnya secara Sumedang. geografis masuk Kabupaten Sumedang sih ya. Iya, Benar. Oh berarti 6 tahun udah cukup lama dong ya? Lumayan. Sama lah, kamu juga berarti dari kuliah kan? Iya, aku juga dari kuliah dan sekarang disambung sama kerja, totalnya kurang lebih 6 tahun juga sih. Nah berarti kita sama-sama udah lama nih Nan ya. Udah nemu dong definisi dari merantau. Oh, Iya maksudnya pendapat aku tentang merantau Iya. gitu. Jadi hari ini Merantau kita itu bakal apa bahas. nih? Jadi hari ini kita bakal bahas merantau. Nggak perlu disebutin juga, Oke. udah tahu dong. Oke, baik. Kita akan bahas merantau hari Iya. ini. Nah, merantau itu apa? Kalau menurut aku merantau tuh kalau kita pergi jauh dari rumah dan di lingkungan yang bener-bener beda gitu sama lingkungan rumah kita. Beda sama lingkungan rumah. Gitu. Contohnya apa beda lingkungan rumahnya? Misalnya secara geografisnya beda, jauh tuh, terus budayanya jadi beda. Yang kayak gitu-gitu itu aku ngerasa itu baru merantau gitu. Budayanya beda. Tunggu, Anda dari Tasik, terus ke Bandung, sama-sama Jawa Barat, sama-sama Sunda. Bedanya di mana? Nah itu makanya sebenarnya aku nggak tahu nih aku termasuk merantau atau enggak gitu kan. Oke, oh bener juga sih ya. Walaupun memang di luar dari rumah gitu kan, atau di luar dari zona nyaman, yang mana rumah itu bagi aku sih zona nyaman ya. Nah itu tuh udah disebut merantau lah, jauh dari rumah. Tapi benar juga ya kalau misalkan masih sama-sama di Jawa Barat, terus sama-sama Sunda lah gitu kan, Bandung, Tasik gak ada bedanya gitu Sundanya. Itu apakah masih bisa disebut sebagai merantau atau enggak gitu? Nah itu makanya aku sebenarnya dan gimana ya, makanya aku sendiri nggak ngerasa aku merantau banget gitu karena di sini pun masih banyak keluarga gitu kan, jadi nggak ngerasa yang merantau banget jauh dari rumah banget gitu, enggak sih kalau aku. Jadi Kalau kamu kan merantau jauh sekali ya? Dari mana? Betul, Bu. Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Iya, kesini itu jaraknya 1455 km. Oke. Iya. Lihat di Google Maps sih. Oke, baik. Ya udahlah ya gitu. 1455 km dari rumah dan kalau zaman kuliah dulu aku itu memang bener-bener sendiri. Emang nggak pernah ditemenin nyari kosan kayak gitu tuh nggak pernah. Jadi memang benar-benar sendiri di sini tuh ngerantau daftar benar-benar ulang sendiri. ke kampus gitu kan, waktu orientasi pertama ke kampus nyari kosan itu dari diri sendiri aja. Cuma dimodalin, nih uang silakan Anda pergi dari rumah ini. Sama saya. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu. Nah gimana tuh pengalamannya waktu akhirnya merantau di Bandung yang jauh banget kan dari rumah kamu? Betul. Pengalaman pasti banyak yang serunya sih dibandingkan dengan yang tidak serunya. Ada tapi tidak begitu banyak lah gitu. Terus juga menurut aku kalau rantau itu sendiri itu ya kita itu pergi ke tempat lain yang memang baru banget gitu kan, budayanya itu beda sama daerah kita gitu, terus juga kulturnya apa segala macam itu beda, dan tujuan utamanya pasti mencari pengalaman baru.
Kalau aku gitu. Nah, kamu gitu juga kan pasti untuk mencari pengalaman baru gitu. Nah, meskipun beda apa namanya tuh beda daerah tapi masih satu budaya, tapi pengalaman yang didapatkan akan beda dong. Nah, itu sih menurut aku. Terus juga selama merantau ini suka sih apa namanya tuh banyak hal-hal yang bisa dieksplor lah gitu. Banyak yang kamu pelajari. Apalagi waktu zaman kuliah. Zaman kuliah gimana tuh zaman kuliah? Seru? Waktu zaman kuliah menurutku seru. Iya. Tapi ada kayak tantangannya gak sih pas kamu maksudnya kan jauh gitu dari tempat yang beda banget sama di sini. Tantangannya tuh gimana pas kamu akhirnya ada di sini gitu? Kalau aku tantangannya itu pertama budaya sih. Ya kan kulturnya beda banget ya. Orang Sunda sama aku kan yang notabene orang Sumatera gitu. Dan di sana juga kan ngomong aku kau itu biasa aja. Di sini kan tidak boleh dong. Nah, jadi kayak ngulang lagi gitu. Harus dari nol lagi, emang bener-bener dari nol kalau aku ya. Mencari teman, mencari relasi, terus mencari tempat tinggal, apa namanya makanan juga aku harus beradaptasi lagi kan. Karena beda banget ya makanannya. Iya, di Pekanbaru kan makanannya itu banyak yang kuah-kuah gitu kan, terus banyak yang apa namanya tuh daging-dagingan gitu. Jarang ada makanan kayak telur ceplok aja gitu di warung tuh jarang. Paling itu kita bikin sendiri kalau telur ceplok. Kalau di sini kan emang dijual ya, ada warteg apa segala macam. Di sana itu makanannya kuah-kuahan, daging, maksudnya tuh kayak ikan, ayam, apalagi ikan ayam belut goreng. Di sini mah jarang ya. Iya jarang sih, tapi ada nggak banyak. Nah, makanan-makanan khas Sumatera Barat lah di sana itu. Nah, di sini aku harus beradaptasi makan telur ceplok, makan tempe. Terus yang paling aku tahu itu adalah rolade. Kamu baru tahu pas di sini? Iya, aku baru tahu kalau ada makanan namanya rolade dan aku nggak pernah nyobain. Karena menurutku saya dulu nggak pernah nyobain. Sampai sekarang? Kenapa sekarang belum pernah? Iya karena menurutku aneh makanannya rolade. Menurut aku ya. Menurut aku ya. Iya. Tenang. Tolong jangan ada yang tersungging nih. Rolade itu menurutku aneh karena dia tuh sosis kan. Iya nggak sih, sosis digulung-gulung, dipotong-potong. Iya. Tidak sesuai kodratnya gitu. Sosis tuh ya udah dimakan kayak mentah aja gitu. Di sini disayur. Kok sosis sayur? Enak kok. Ya memang sih aku belum pernah nyoba sih, tapi aneh aja gitu. Sop tapi ada potongan sosis. Apa-apaan itu tidak sesuai kodrat karena sosis mungkin gitu. Karena kamu nggak pernah nyobain yang kayak gitu. Memang dan sih. nggak pernah nemu juga sih, ya nggak sih kan di waktu kamu di sana nggak pernah nemu. Iya sih. Aku waktu awal-awal datang ke Bandung itu makan wartegnya cuma bisa makan telur ceplok sama tempe orek. Itu doang yang kamu bisa makan. Aku kurang lebih seminggu lebih aku tuh makan itu terus di warteg, nasi telur. Itu karena kamu nggak berani nyoba yang lain atau kayak nggak aja gitu? Belum berani. Pertama belum berani, belum yakin itu rasanya enak gitu. Terus kan ada usus yang kuning itu kan. Kuning. Itu juga bagi aku ini enak nih dimakan nih gitu kan dalam hati. Tapi ya udahlah kita cari makanan yang aman aja gitu, yang tahu rasanya gitu kan, telur ceplok gitu. Seminggu lebih makan itu bisulan. Serius beneran. Bisulan. Saya panik kan. Terus nelpon orang tua lah gitu kan. Ya ini kenapa bisulan ya gitu kan. Kok bisa bisulan gitu kan. Kotor kali ininya tempat tidurnya atau gimana gitu kan. Ya airnya apa. Enggak bersih gitu kan. Terus kamu makan apa akhir-akhir ini gitu. Ya biasa makan telur aja. Berapa lama makan telurnya? Kurang lebih seminggu ini sih makan telur. Aduh bener. Penyebabnya telur. Itu harus makan apa gitu kan. Ya udah makan yang lain kata dia gitu. Aku baru tahu. Ya dari situ kan pengalaman baru dong. Ya dan akhirnya ternyata makan telur berlebihan bisa menyebabkan bisul. Kalau kamu nih kan kamu ini dari Tasik ke Bandung. Makanan masih mirip dong? Atau sama? Mirip gak ada yang beda kalau makanan. Bener-bener sama dong. Gak ada beda itu berarti sama. Bukan mirip. Bukan mirip ya, sama. Yeah. Kalau mirip sih. Look alike. Iya, sama. Terus gimana? Mungkin karena aku juga pas pindah, aku kuliah di Unpad. Nah, aku tuh tinggalnya gak sendiri juga, gak ngekos. Aku tinggalnya sama tante aku. Rumah tante? Iya, rumah tante gitu. aku. Terus? Jadi makanya kenapa aku gak ngerasa aku ngerantau, karena lingkungannya juga masih lingkungan keluarga. Jadi kayak kalau dari makanan yang gitu-gitu tuh masih sama gitu, sama kayak ya udah kayak di rumah aja gitu rasanya
kayak gitu udah gitu yang Feels bener like home. iya dan saudara deket bukan yang saudara jauh kan. Kalau saudara jauh kadang ada canggung atau gimana gitu kan ya. Kalau ini tuh emang saudara deket, jadi nggak ada canggung atau gimana sih. Jadi kayak di rumah aja sih rasanya gitu. Oke. Tapi kalau kamu kenapa dulu akhirnya milih untuk ya udah deh ke Bandung? Oke, kenapa aku pilih Bandung? Sebenarnya Ini nggak bukan Bandung sengaja. mungkin ngerantaunya gitu. Kenapa akhirnya milih ya udah Nggak ngerantau? sengaja awalnya. Karena kan aku singkat cerita awalnya aku gak mikir bahwa setelah lulus dari sekolah aku akan ke Bandung gitu kan. Kalau orang lain kan well planned banget ya hidupnya gitu kan. Habis dari sekolah aku kuliah di Jogja, habis dari Jogja aku akan S2 di Jakarta. Kayak gitu enggak, aku enggak. Jadi aku masih mikir-mikir juga kemana ya habis sekolah ya apa langsung kerja atau kuliah dulu juga gak tahu kemana gitu kan. Nah, akhirnya aku SNMPTN tuh lolos SNMPTN di Bandung dengan cara yang saya juga gak ngerti Bu gimana kok bisa gitu kan seorang Andi gitu SNMPTN ya udahlah SNMPTN akhirnya singkat cerita ke Bandung nyari kosan apa segala macam ya udah gak apa-apa lah ke Bandung aja gitu orang tua juga menyetujui aja oh ya sama gini karena background keluarga aku itu rata-rata mereka itu ngerantau. Kayak ayah aku, ibu aku gitu, itu ngerantau semua. Apalagi ayahku itu orang Pekanbaru asli kan. Dia udah ke Jakarta tuh dari SMP. Dan dia hidup di Jakarta itu kurang lebih 25 tahun. Sampai menikah, sampai punya anak-anak gitu kan, baru pindah lagi ke Pekanbaru. Baru pulang lagi ke Pekanbaru. Iya, jadi gitu. mungkin tuh alasannya kenapa orang tuaku memang nggak mempertanyakan kenapa Bandung, kenapa ini enggak. Nggak mempertanyakan kenapa ngerantau, kenapa gak di sini aja kan ada orang tua yang kayak gitu ya. Yang kamu bahas sebelumnya ya perseteruan antara orang tua dengan pilihan anaknya kan beda gitu. Nah kalau orang tua aku nggak emang ya udahlah berapa biayanya tinggal gitu doang berapa biayanya yang dibutuhkan kamu berangkat gitu. Tapi memang dari awal saya merantau sampai detik ini orang tua saya itu baru sekali mengunjungi saya waktu saya wisuda doang. Waktu pertama kali saya kuliah mencari kosan itu tidak ditemani oleh orang tua. Aku nyari kosan di Twitter lewat Twitter. Iya jadi sebelum dulu kan tahun 2015 ya nih ya teman terbaik ya. Tahun 2015 itu belum populer Mami Kos, apalagi nyari kosan di OLX belum atau di Facebook Marketplace belum. Jadi dulu itu Twitter itu tempat mencari segala informasi, ya nggak sih? Nah, ya udah akhirnya aku nyari kosan di Twitter tuh. Aku mention namanya itu dulu ada akunnya info kosan UPI. Aku mention, Min ada gak kosan yang 400.000 per bulan? Nah, kamu nyarinya berarti sesuai budget gitu. Iya, sesuai budget gitu. Seminggu kemudian baru ada yang bales, ada nih kosan 400.000 per bulan. Padahal aku nggak tahu itu lokasinya di mana, apakah deket kampus atau enggak. Yang penting di Bandung. Nah, ya udah akhirnya pas nyampe ke Bandung, langsung emang tuh ke ke supir taksinya kan dari bandara ya, langsung bilang, Pak ke UPI gitu kan. Ya oke, siap langsung ke UPI ya memang. Pas sampai UPI telepon si AA yang jaga kosannya itu, halo saya udah sampai UPI bisa dijemput gak? Oh ya siapa nunggu ya gitu. Ya udah dijemput sama AA-nya dapat kosan. Udah. Deket ya dari UPI? Lumayan jauh. Jadi lokasinya itu di Cipaku. Jadi bagi teman terbaik ya yang nggak tahu Cipaku itu gimana, Cipaku itu lembah. Sumpah kayak lembah tempatnya. Jadi kayak emang sih. Nah gitu ke bawah gitu. Ke bawah. Nah, kalau ada gempa itu longsor langsung ketutup tuh Cipaku tuh. Nah jadi tempatnya tuh emang dekat emang di depan wilayah UPI. kampus wilayah UPI. Cuman memang menjorok ke bawah gitu, turun tangga gitu kan, lumayan lah olahraga gitu. Tapi ya udah akhirnya lama kelamaan di situ aku beradaptasi sama lingkungan Bandung gitu ya, lingkungan aku yang baru. Apalagi aku kan dari Sumatera ke sini. Dingin banget, awal-awal tuh dingin. Oh, di sana panas ya? Iya, di sana kan panas tuh. Di atas 30 pokoknya. Di atas 30 31. Kemarin pernah 35. Aku lihat story teman aku, 35 derajat di Pekanbaru. Pekanbaru sama Yaman itu beda tipis ternyata. Gila keren. Nah, pengalaman pengalaman paling awal itu beradaptasi pastinya kan ya. Itu meriang. Seminggu pertama meriang. Dan makan telur itu enggak? Itu seminggu berikutnya.
Oke. Jadi penyakit itu waduh ini apa namanya tuh silih berganti lah gitu kan ya. Terus? Menghajar Andi Nur gitu. Ya udah meriang gitu kan awal-awalnya. Dan akhirnya seminggu setelahnya baru apa namanya agak enjoy lah gitu. Oh Bandung tuh dingin ya. Oke pakai jaket gitu kan. Awal-awalnya mah wow so keras gitu kan. Pakai kaos apa segala macam. Ternyata tidak menutup kan. Nggak kuat ya? Iya nggak kuat pada akhirnya. Tapi kalau itu kan dari aku ya. Kalau misalkan di Tasik itu sendiri ini gak sih dingin gak sih? Oh aku pernah ke Tasik tapi dan sepengalaman aku Tasik itu panas. Sebenarnya hawanya sama-sama aja sih kayak di sini. Kalau lagi dingin, kalau lagi panas ya panas gitu. Tapi iya dong semua panasnya tempat kayak gitu. Tapi panasnya maksudnya masih panas yang mirip kayak di sini. Nggak beda jauh gitu hawanya. Oh gitu benar-benar. Apa namanya? Berarti gak beda jauh lah ya suhunya gitu kan berkisar. Ke Bandung itu kalau aku lihat-lihat ya berkisar antara 29-31 lah. Kalau siang. Iya paling sekitar segitu. Nah berarti kalau dari Kandi sendiri, kalau tadi dengar cerita Kandi ya, Kandi tuh pas ngerantau banyak adaptasi itu kan. Yang pertama tuh adaptasi dari mulai adaptasi makanan, adaptasi suhu, benar kan, kebiasaan. Terus kalau ini nggak kayak adaptasi sama temen gitu, gimana pengalamannya waktu adaptasi sama temen? Oh, dan lingkungan gitu. Terutama lingkungan kuliah ya. Iya sih, itu juga jadi faktor utama kan karena kuliah itu pasti kita ngebangun relasi lagi kan, mencari teman yang baru. Ya aku ini juga apa namanya tuh ngeliat-liat dulu, aku observasi dulu ya kan sebagai orang baru gitu, observasi ini gimana nih orang-orang di sini ngomongnya gitu. Nah aku tuh sampai kepada pilihan aku tuh di sini pakai bahasanya tuh gimana gitu, apakah bahasa Indonesia atau pakai lo gua, tapi lo gua ini Bandung gitu kan, Sunda gitu. Nah aku ibaratnya itu kayak numbalin teman aku. Jadi ada teman aku yang dari Sumatera juga, sama-sama Sumatera tapi dia Palembang. Aku lihat dia itu gimana nih ngobrol sama orang-orang lokal di sini gitu kan, orang-orang Sunda gitu. Terus dia pakai lo gua. Oh, pakai lo gua diterima ya. Oke, udah akhirnya saya pakai lo gua gitu untuk bahasa sehari-harinya. Terus untuk awal-awal mah ya gak ngerti kan bahasa Sunda itu apa gitu. Gimana cara ngomongnya apa segala macam. Jadi apalagi yang apa namanya tuh kalau kalimat-kalimat yang pakai ada eu-nya. Oh, ya Ya Ciaruten gitu kan, Ciumbeleuit gitu. Punten. Punten. Kalau punten masih gampang kan gitu. Tapi kalau sama temen-temen gitu ada kayak ternyata bergaulnya susah gitu apa enggak? Apa biasa aja? Susah itu tergantung sih kayaknya ya. Tergantung temennya kalau menurutku. Tapi sejauh ini enggak sih aku nggak susah bersosialisasi pada awalnya gitu kan. Tapi pada akhirnya ada beberapa yang susah, ada beberapa yang enggak gitu. Tergantung orangnya sih Nan. Kalau aku, kalau kamu gimana? Soalnya kan sama aja ya gitu. Iya sama aja, jadi aku nggak ngerasa beda. Jadi benar-benar kayak sama aja gitu. Oh berarti kamu banyak dong teman-teman SMA, teman-teman SMP gitu? Banyak banget. Di Unpad juga? Di Unpad juga banyak. Di yang kalaupun gak di Unpad kayak misalnya yang di Telkom, yang di UPI, yang gitunya banyak. Jadi gitu, kayak cuman pindah daerah doang ya? Gitu bahkan temen aku yang dari temenan dari SMP sampai kuliah sampai sekarang tuh pada kerja lagi di Bandung. Ya udah berteman lagi. Itu lagi ya. Nah kalau orang-orang Pekanbaru itu rata-rata ke Jogja atau enggak ke Jakarta. Nah begitu. Tapi kalau untuk sekarang untuk kerja kebanyakan di Jakarta karena memang kan cuannya lebih lebih mantap gitu kalau di Jakarta. Mungkin karena lapangan pekerjaannya juga lebih banyak di sana. Lapangan pekerjaan lebih banyak. Wajar lah ya karena kan ibu kota. Enggak dong, kan udah mau pindah. Iya kan belum. Oh ya belum sih. Ibu kota metropolitan juga kan. Iya. Tapi gitu. aku nggak nyesal juga sih ke Bandung gitu kan, karena Bandung enak cuy. Tempat healing terbaik, staycation, healingnya kuliner. terus. Nah kalau ini apa hal yang menyenangkan, yang paling nyenengin gitu, yang paling membahagiakan, sama hal yang paling menyedihkan waktu kamu merantau? Kalau aku sih hal sukanya itu pengalaman banyak pertama ya. Terus Bandung men, itu yang paling sukanya itu ini Bandung gitu, this is Bandung, dimana apa namanya banyak hal-hal yang menyenangkan di Bandung gitu. Oh aku hal yang pertama yang paling aku suka itu dulu itu karena di Bandung ini bioskopnya murah. Oh iya.
Karena kamu senang nonton ya? Iya, di Pekanbaru harga bioskop yang itu ya, tahu ya yang gede itu tuh harganya kalau weekdays bisa 40.000. Oke. Di sini 25.000 weekdays. Tergantung sih kamu nontonnya di mana. Iya Iya kan? Iya. Tapi secara garis besar 25.000 itu rata-rata emang segitu harganya. Nah, kalau weekend di sana itu udah menyentuh angka 60.000 kalau weekend. Di sini masih 40.000, 45.000 ya, masih masuk akal gitu. Apalagi dulu kan masih sekolah, ya kan. Jadi untuk nonton bioskop itu mahal lah gitu. Kalau di Tasik ada bioskop? Ada dong. Oh ada ya, bener ya. Ada dong. Okay. Mantap Tasik, mantap. Ada dong, di Tasik juga ada. Kalau hal yang menyedihkannya tadi belum? Oh iya ya. Tadi sukanya itu. Terus dukanya itu paling kalau sakit. Kalau sakit. Kenapa itu, tuh kalau sakit? Dulu kan temennya belum terlalu banyak. Ada sih teman gitu kan, teman kosan. Tapi nggak setiap saat bisa gitu ya. Kalau misalkan sakit. Dulu itu sampai sekarang sih sakit itu pasti inilah sedih lah gitu rasanya. Kalau sakit di perantauan. Kalau kamu mah kan di rumah ya. Kalau misalkan sakit, ada yang ngurusin juga. Ada tante, tante kenapa? Aduh pusing ya, gitu ke dokter dulu gitu. Jadi nggak ngerasa kayak gitu. Kalau ini biasanya kalau yang ngerantau tuh ini ngerasain homesick. Oh iya homesick. Kamu ngerasain nggak? Apalagi nanti di UPI itu, jadi aku kan kuliah di lantai 4. Terus si jendelanya itu kelas aku itu emang langsung ngadep ke Bandung dan itu kelihatan bandara. Jadi kan aku kan UPI itu kan di utara Bandung, jadi kayak di atas gitu. Nah daerah bawah itu kelihatan dari UPI. Jadi aku tuh apalagi kalau kuliah nih ya, itu ngeliatnya ke bandara mulu. Aduh enak ya. Pengen pulang kalau kayak gitu. Pengen pulang. Tapi ngerasa pengen pulang. Iya, 6 bulan pertama ngerasa pengen pulang. Kesananya enggak? Kesananya lagi biasa aja. Oke. Sampai kayak aku tuh Idul Fitri nggak pulang kayak gitu-gitu tuh udah tapi biasa aja. Itu sedih nggak? Itu sedih sih kalau kata aku. Awalnya sedih. Lama-lama kesel biasa gitu kan. Kenapa sih orang tua nggak ngulangin gitu kan? Mas ini Idul Fitri loh gitu maksudnya. Tapi setelah kejadian itu dibilang mati rasa bisa juga, soalnya emang biasa aja gitu. Kalau gak pulang Idul Fitri. Jadi lama-lama kebiasa aja gitu ya. Ya udah biasa aja. Stay aja di sini sendirian. Emang sih kalau dari yang aku baca juga emang rata-rata banyaknya yang dirasain tuh hal yang gak enaknya tuh itu homesick. Homesick. Sama ini culture shock gitu. Jadi sama budaya yang barunya tuh dia ngalamin shock gitu kan beda kan budayanya kayak gitu. Nah, terlepas dari itu juga ada juga hal-hal ini loh, ada juga hal-hal yang benefit lah gitu yang didapetin gitu kalau ngerantau. Bener. Selain tadi kalau kata Kak Andi tadi pengalaman, ya kan. Terus juga ada juga yang ngerasa kayak dapet fasilitas lebih baik gitu kayak kalau misalnya yang kuliah gitu yang ngerasa dapet fasilitas pendidikan yang lebih baik katanya betul. Terus juga ada juga yang ngerasa ini ngaruh dari kemampuan berbahasa. Kalau misalnya apalagi kalau yang misalnya tadinya biasanya pakai bahasa daerah terus jadi harus pakai bahasa Indonesia gitu. Itu juga jadi lebih lancar katanya bahasanya. Iya, jadi apalagi sekarang itu aku udah bisa bahasa Sunda kan karena udah 6 tahun di sini dan itu kan jadi nambah skill juga ya. Iya, pertama aku dulu di sana di Pekanbaru bisa bahasa Minang, belajar lagi bahasa Minang. Terus di sini aku belajar lagi bahasa Sunda. Jadi lumayan nih, ada 2 bahasa daerah yang aku kuasai. Lumayan. Wah, kamu mah berarti udah nambah dong ya. Iya, karena kan dari Tasik ke Bandung sama aja bahasa Sunda juga ya? gitu. Terus juga ini kalau tadi ada yang shock sama budayanya gitu ya, tapi juga sebenarnya jadi nambah pengetahuan juga tentang budaya lain katanya. Iya, bener itu sih. juga benefit yang didapetin. Dan bahkan dari jurnal yang aku baca katanya ngaruh juga tuh ngerantau ke kreativitas katanya gitu. Mungkin karena kepepet kali ya. Iya, segala harus lebih kreatif. Anak kosan gitu. Anak kosan mah kan kalau misalkan nggak ada ini bisa pakai itu misalkan. Nggak ada rotan akar pun jadi gitu. Mau kebalik tadi ya, nggak ada akar rotan pun jadi. Sama ini sih kalau aku juga ngerasa kayaknya yang ngerantau tuh lebih survive, lebih resilience gitu kayaknya. Betul. Iya nggak sih? Lebih tahan banting gitu ya. Ya skill bertahan hidupnya itu meningkat gitu. Kayaknya itu juga tuh yang salah satu benefit yang didapetin gitu. Nah kalau menurut kamu apa sih hal yang perlu disiapin kalau orang mau merantau? Mungkin siapa tahu teman-teman terbaik di sini ada yang mau merantau? Iya ya.
Apa yang perlu Hal disiapin? yang perlu disiapin kalau mau ngerantau, pertama sih mental ya. Mental, oke. Mental. Terus mentalnya harus kuat pertama. Jadi kayak misalnya sakit hati atau pokoknya yang berhubungan dengan mental lah gitu ya, dimarahin orang gitu atau segala macam tuh udah tahu cara menanggulanginya. Sialnya aku tuh ini sedikit cerita aja ya. Putus pertama kali sama pacar itu pas udah merantau. Jadi itu agak sesuatu yang aku gak tahu cara menanggulanginya gimana. Nah, tapi akhirnya bisa diantisipasi gitu. Ditanggulangi. Diatasi lah gitu ya. Terus ini sama persiapan-persiapan kecil kayak apa ya? Ya barang-barang yang kayak gitu-gitu, datang baju apa segala macam gitu kan, tempat tinggal, terus di sana itu mau ngapain. Jangan sampai kalian udah merantau tapi di sananya nggak tahu mau ngapain gitu. Kalau kita kan jelas mungkin Nandita dari Tasik ke Bandung itu mau kuliah tujuan utamanya gitu. Aku juga sama mau kuliah gitu. Nah, itu sih mental sama mau ngapain gitu. Tujuan utamanya mau ngapain. Oke, sama ini nggak? Uang juga. Finansial ya kan? Yes, money. Itu juga penting ya, biasanya buat bekal. Iya, kalau kata Lalisa ya money. Gitu. Nah, jadi kalau dari kamu sendiri, sebenarnya merekomendasiin gak sih kalau orang tuh merantau atau enggak gitu? Nah, sebagai orang yang memang sudah di sini cukup lama, aku merekomendasikan untuk teman terbaik kalau misalkan mau merantau, mau mencari pengalaman itu sangat direkomendasikan karena mau sampai kapan sih kita hidup di keluarga gitu, di zona nyamannya. Karena menurut aku pribadi ya, nggak tahu menurut yang lain gimana. Rumah itu zona nyaman sih, karena zona nyaman itu kan dimana semuanya ada, semuanya tersedia gitu, kayak misalkan makanan, support system, ya kan, keluarga gitu maksudnya, terus teman-teman yang baik gitu yang selalu mendukung kita dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita jauh dari itu dan jauh dari zona nyaman, kita bisa lebih berkembang. Ya nggak sih, jauh dari keluarga, jauh dari ini, dari itu. Jadi kita kalau misalnya zona nyaman kita itu udah hilang gitu kan, karena kan nggak mungkin bertahan selamanya kan. Zona nyaman itu, support system itu nggak mungkin bertahan selamanya. Kalau misalkan suatu hari zona nyaman kita hilang, kita udah tahu gitu kan gimana cara mengantisipasinya atau cara mengatasinya gitu. Gitu sih. Atau kita bisa aja bikin zona nyaman yang baru, versi kita gitu. Di tempat yang baru di tempat yang baru juga gitu. Bener. Cari pengalaman lah intinya. Dan aku sangat merekomendasikan kalau mau cari pengalaman yang baru ya merantau lah salah satunya. Setuju gak? Kalau menurut aku sebenarnya aku tergantung sih. Okay. Tergantung gimana kondisi pribadinya masing-masing gitu, memungkinkan atau enggak gitu kan untuk merantau gitu. Terus juga tadi bener banget harus tahu mau ngapain gitu. Jadi kayak tahu sebenarnya apa yang mau dikejarnya gitu, apa yang mau dicarinya itu juga penting, harus tahu juga. Kalau misalkan nggak ada tujuan makan jatuhnya jadi jalan-jalan. Iya, liburan bukan merantau gitu. Ya Kayak kan? misalnya enggak sih, lebih ke tujuannya selain kuliah, mau cari nambah pengalaman atau misalnya mau belajar suatu hal yang baru atau gimana, itu tuh perlu tahu juga gitu tujuannya apa. Jangan sampai, karena kadang ada orang yang mau ngerantau ya udah cuma pengen pergi aja gitu dari rumah misalnya, atau nggak mau deket-deket sama orang tua misalnya, ada yang kayak gitu kan. Nah jangan sampai kayak gitu, tapi harus tahu juga tujuannya apa gitu. Itu sih, dan dipikirin juga kayak kelebihan dan kekurangannya kalau misalnya kalian ngerantau tuh gimana gitu dari kondisi kalian saat ini. Ya apakah gitu. bisa atau enggak ya sih. Jadi itu sih tergantung kalau menurutku gimana pribadinya masing-masing. Tapi layak lah untuk dicoba gitu merantau tuh, karena ya tadi kita jadi dapat banyak pengalaman gitu kan. Benar sih. Kalau misalkan kalian agak ragu gitu ya atau agak takut gitu kan merantau yang jauh-jauh banget, ya bisa aja kayak Nandita gitu, masih satu provinsi ya kan. Ya walaupun itu hitungannya merantau tapi masih dalam jarak aman lah gitu ibaratnya. Kalau misalkan ada apa-apa kan bisa disusulin sama orang tua gitu atau gimana. Iya benar gitu. Nah siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau teman terbaik di sini, boleh komen, boleh juga cerita-cerita di kita kalau misalnya kalian ada niatan mau merantau ya, mungkin apalagi kelas gitu 12 ya. Yang 12 SMA itu kan mungkin ada yang milih kuliah di luar kota gitu, ada yang rumahnya di mana gitu tapi kuliahnya di mana. Itu juga boleh aja share ceritanya gitu, kalian tuh rencananya mau kemana gitu kan, ke kota apa, siapa tahu kita bisa bantu juga ya gitu kan. Mau ke sini, di sini mah biasanya gini gitu. Iya, nanti boleh tuh komen-komen juga di YouTube kita atau di Instagram kita.
Oke deh, kayaknya udah cukup ya. Aduh, nih obrolan panjang kita banget hari nih ini. mukadimahnya. Jangan lupa kalau teman-teman mau cerita tadi Ya. bisa DM kita atau kirim ke email podcast teman gitu. Nanti kita bisa bacain atau kita bahas gitu ya di podcast ini ceritanya. Boleh banget, boleh banget. Oke deh, segitu aja kali ya. Ya, cukup Sampai aja. ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.